Pekan terakhir rupiah terus melemah karena indeks dolar Amerika Serikat yang terus menguat. Dan bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini pergerakan rupiah hampir menembus level 15.400. Seperti apa tanggapan Anda, Pak? Baik, Mbak Sasa. Ya, kalau kita lihat memang perkembangan rupiah terutama akhir-akhir ini, tapi sebetulnya itu semuanya merupakan kumpulan daripada kenaikan daripada Fed yang sudah dilakukan dari bulan Maret, sehingga akhirnya kita melihat sekarang baik dolar indeks maupun memang rupiah mencapai level ini. Tetapi rasanya kalau kita melihat memang depresiasi yang ada di rupiah, kita masih termasuk yang oke, karena memang kalau lihat year to date dari 14.250 sampai dengan ke level ini yang mendekati 15.400, harusnya kita baru terdepresiasi sebesar 7%. Mhm. Dibandingkan dengan peers kita yang lain-lain, katakanlah misalnya yang paling dekat hanya Singapura yang memang sekitar 7% juga. Tetapi the rest of the currencies, katakanlah apalagi misalnya yen yang memang lebih dari 20%, sebetulnya secara fundamentally kita masih quite okay. Memang pressure itu tetap akan ada, terutama kalau kita lihat dari semua hawkish statement yang ada daripada Bank Sentral Amerika Serikat, dan kecenderungan mereka juga akan menaikkan suku bunga lagi di bulan November maupun Desember nanti. Harusnya memang tekanan ke sana tetap masih ada, tetapi kalau kita melihat sejauh ini harusnya apa yang kita lihat level 15.400 itu merupakan memang pergerakan yang memang masih di dalam boleh dibilang range trading, terutama kalau kita compare to the rest of the dollar index yang ada, begitu Mbak Sasa. Jadi masih secara fundamental masih cukup oke dibandingkan negara-negara lain ya Pak Birger. Saya kan ke Pak Yuri. Pak Yuri, kalau tanggapan Anda seperti apa dengan melihat volatilitas dari rupiah dan kalau hingga saat ini juga pergerakannya semakin mendekati 15.400? Ya, sebenarnya seperti yang tadi Pak Birger bilang, Mbak ya, pelemahan rupiah itu tidak terlepas dari penguatan US dollar karena the Fed yang begitu hawkish naikin suku bunga. Cuman kalau dilihat dari komparasi dengan mata uang yang lain, sebenarnya rupiah tidak relatif lebih oke. Maksud saya terhadap US dollar ya dia melemah sehingga volatilitasnya cukup tinggi. Cuman kalau dibandingkan dengan mata uang yang lain, Mbak ya, contohnya sterling dan rupiah AUD atau indeks rupiah, itu justru rupiah mengalami penguatan. Jadi memang terhadap dolar mengalami pelemahan, cuman terhadap mata uang yang lain, relatively kita masih lebih kuat. Dan memang ke depannya dengan masih adanya kemungkinan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 70 basis poin, tren pelemahan rupiah ini masih akan berlanjut dan itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, terutama terhadap US dollar. Dan untuk itu mungkin para peserta pasar akan mencermati kembali data inflasi yang akan dirilis malam nanti, Mbak, jam 19.30 di US. Oke. Itulah sangat menentukan untuk apakah Fed masih menaikkan 75 atau bahkan mungkin bisa less hawkish 50 basis. Pak Birger, kalau misalkan The Fed ini sudah menyatakan kehawkishannya terkait dengan suku bunga acuan juga, ini sebenarnya worst case-nya rupiah bisa sampai ke level berapa sih? Baik Mbak, seharusnya kita melihat terutama dari pandemi, kita memang melihat rupiah sempat terdepresiasi cukup tajam, tetapi harusnya kalaupun melihat nilai kewajaran yang sekarang mendekati 15.400, andai kata memang di bulan yang akan datang, November, Desember, kembali Bank Sentral Amerika Serikat secara hawkish menaikkan misalnya katakanlah 75 basis di November, 50 basis di Desember, artinya memang tekanan yang ada baik currency kita maupun juga the rest of the currencies yang against the US dollar, bisa jadi sih kita memang akan melihat angka 15.500. Tetapi itu sebenarnya bukan suatu momok, karena memang semuanya kita kembali lagi bahwa memang apa yang kita lihat depresiasi yang terjadi di hampir semua currencies ini merupakan memang depresiasi yang terjadi karena memang adanya penguatan di US dollar, karena memang adanya hawkish statement ataupun policy yang diadakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Oke, kalau 15.500 bukan menjadi momok, lalu level berapa Pak Birger yang perlu diwaspadai Indonesia? Harusnya sih kalau kita melihat apa yang sudah pernah terjadi misalnya di tahun 2000, katakanlah 2020, tapi mestinya kita tidak akan ke level itu. Tetapi untuk tahun ini saya rasa range sampai dengan akhir tahun, kalaupun memang nanti semua data perekonomian akan ada perbaikan, mungkin nanti malam kita akan melihat adanya penurunan di inflasi di Amerika Serikat, jadi bisa jadi range trading kita di tahun ini sampai dengan
Desember antara 15.200 sampai dengan atasnya si 15.500-an begitu. Oke, kalau pandangan Anda Pak Yuri, sebetulnya kalau terkait dengan sikap hawkish the Fed ini worst case-nya rupiah bisa sampai di berapa dan level berapa sih yang patut diwaspadai oleh pemerintah? Ya, saya setuju dengan Pak Berger yang mungkin crash trading resisten yang paling harus kita waspadai itu di level 15.500, Pak. Jadi itu mungkin level yang juga merupakan angka psikologis. Tapi ya kembali lagi sebenarnya pelemahan rupiah ini bukan sesuatu hal yang harus kita jadikan momok atau ketakutan. Yang penting harus kita jaga adalah pelemahan rupiah ini berlangsung secara wajar dan gradual. Jadi tidak terjadi pelemahan yang begitu drastis dan cepat terhadap rupiah akibat penguatan US dollar ini. Jadi ini suatu pelajaran, yang penting bagaimana kita atau nanti Bank Indonesia memanage pelemahan rupiah ini berlangsung secara gradual. Pak Birger, artinya apakah terkait dengan pelemahan rupiah ini masih akan terus berlangsung lama, mengingat The Fed ini juga cukup secara tegas mengatakan kalau akan memerangi inflasi, bahkan secara konsensus inflasi akan berada di 8,1 meskipun menurun, tapi sebetulnya masih jauh dari target The Fed di kisaran 2%, Pak Birger. Harusnya sih memang masih sih Mbak Sasa, kalau kita lihat memang kecenderungan itu ada. Tetapi sekali lagi seperti yang memang Pak Yuri juga barusan sampaikan, kita semua harus melihat bahwa BI dari kacamata otoritas moneter melihat bahwa jangan sampai volatilitas ini misalnya di luar range yang ada begitu. Jadi kalaupun memang ada pelemahan, selama memang dalam batasan yang wajar, harusnya sih sebetulnya masih oke. Terutama memang kita lihat instrumen yang sudah dimiliki juga oleh otoritas moneter kita sudah cukup lengkap, entah itu melalui triple intervention-nya ataupun semenjak Agustus kemarin ada Operation Twist misalnya di pasar SBN, itu semua merupakan memang tools yang memang disediakan oleh otoritas moneter kita paling tidak untuk menahan pelemahan yang ada di currency kita begitu. Oke, kalau dari pandangan Anda Pak Yuri, kalau misalkan inflasi Amerika Serikat diperkirakan 8,1%, artinya ini masih butuh waktu berapa lama lagi supaya inflasi ini bisa tetap mencapai target dan kemudian The Fed sudah mencapai puncaknya juga untuk menaikkan suku bunga acuan? Ya, gini Pak, kalau saya melihat kondisi saat ini memang suatu hal yang unik ya. Selepas pandemi, inflasi tinggi, tapi Amerika yang dibilang technically recession, tapi unemployment-nya bagus. Jadi saya rasa inflasi masih akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang mungkin agak cukup lama. Dia akan susah turun. Namun di lain pihak saya melihat bahwa menaikkan suku bunga ini pada akhirnya nanti bukan merupakan satu-satunya obat untuk melawan inflasi. Karena kita juga banyak mendengar bahwa sudah mulai ada tekanan-tekanan untuk The Fed bahwa kalau penaikan suku bunganya terlalu cepat atau terlalu drastis, itu justru akan mengakibatkan resesi yang cukup dalam ataupun bahkan bisa mengakibatkan adanya debt crisis, krisis hutang. Jadi saya rasa walaupun inflasi akan bertahan cukup tinggi, cukup lama, namun saya rasa it will be data dependent dan The Fed juga mungkin tidak akan menggunakan menaikkan suku bunga sebagai satu-satunya obat untuk menurunkan inflasi ini.